A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya, Ustadz Ardiansa Asri Hussein, dalam kajian ilmu. Dan insya Allah Ta'ala pada kesempatan ini kita akan menguraikan tentang fikih akikah. Hadirin muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikah adalah satu ibadah yang disyariatkan dan dianjurkan kepada seluruh orang tua atau para ayah dan bunda yang baru saja mendapatkan zuriat atau keturunan, baik laki-laki ataupun perempuan. Akikah ya secara bahasa berasal dari bahasa Arab ya. Ini merupakan sebutan ya untuk rambut ya yang ada pada bayi yang baru dilahirkan ya. Namun kemudian lebih dikenal di kalangan masyarakat muslim ya, sejak ia disyariatkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebutan ya untuk sembelihan yang diberikan oleh para orang tua pada momen kelahiran anaknya, yaitu tepatnya pada hari yang ketujuh ya. Seperti mana yang diuraikan oleh para ulama ya, al-aqiqah az-zabihatul lati tuthbah anil maulud ya yauma usbu'ihi ya. Akikah adalah sembelihan ya yang disembelih atas bayi yang baru dilahirkan, yaitu pada genap seminggu usianya atau pada hari yang ketujuh ya. Nah, ini merupakan makna akikah secara bahasa maupun secara istilah di dalam kamus Islam. Yang kedua, ya hukum akikah mayoritas atau jumhur ulama menyebutkan adalah sunnah ya, sesuatu yang sangat dianjurkan kepada seluruh orang tua ya yang baru saja mendapatkan keturunan baik laki-laki atau perempuan, yaitu hewan yang disembelih pada hari yang ketujuh ya sejak kelahirannya. Adapun ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa al-aqiqah itu bukanlah sesuatu yang disunnahkan, namun sesuatu yang diperbolehkan saja ya. Tubahu al-aqiqah wala tustahab ya. Akikah dalam pandangan ulama Hanafi sesuatu yang diperbolehkan saja, bukanlah sesuatu yang disunnahkan ya. Berikutnya ya tentang al-aqiqah ya, ini merupakan satu ibadah yang sangat ditekankan kepada seluruh orang tua ya. Setidaknya akikah ini memiliki beberapa hikmah ataupun fadail ya. Ulama menyebutkan setidaknya ada 3 fadilat ya, dari ibadah akikah. Yang pertama syukrun atau dalam rangka tasyakkuran ya li ni'matillahi ta'ala birizqil walad ya, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan putra atau putri ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tanmiyatu fadilatil jud was-sakha ya, yaitu dalam rangka menumbuhkan atau melahirkan karakter kedermawanan dan bermurah hati ya, memberikan sedekah ataupun sembelihan kita kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, tatyib qulubil ahli wal aqarib wal asdiqa bi jam'ihim 'ala ta'am ya, bahwa akikah ini juga sebagai bagian dari upaya untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga, karib kerabat, sahabat-sahabat ya, tentunya dengan momentum walimah al-aqiqah yang dilakukan oleh orang tua ya, baik dilakukan pada hari yang ketujuh atau sebelum hari ketujuh ataupun setelah hari ketujuh ya. Jadi ini diantara hikmah yang merupakan
sebab atau di antara alasan mengapa kita berakikah. Selanjutnya yang perlu kita jelaskan tentang kriteria ya dan sifat-sifat ya yang perlu kita ketahui terhadap sembelihan yang akan kita persembahkan dalam ibadah akikah ya. Secara umum kata para ulama, hiya bil jinsi was-sinni was-salamati minal uyub mithla al-udhiyah ya. Secara umum akikah itu atau hewan yang akan kita akikahkan sama baik jenis maupun umur serta keselamatan dari aib ya, dari cacat seperti mana hewan yang akan kita kurbankan ya. Bahwa kalau ibadah kurban seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama haruslah dari kategori al-an'am ya. Al-an'am yang akan kita kurbankan atau hewan ternak yang kita kurbankan itu bisa berupa kambing, bisa berupa sapi atau unta ya. Maka ibadah akikah juga bisa ya memilih salah satu di antara 3 hewan ternak ini ya. Yang kedua dari segi umur ya. Jika dalam ibadah kurban ya bahwa kambing haruslah yang berumur 1 tahun ya atau setidak-tidaknya berusia 6 bulan ya, tidak boleh kurang dari usia 6 bulan. Yang kedua sapi yang telah berumur 2 tahun, kemudian unta yang telah berumur 5 tahun ya. Nah, ini merupakan ketentuan bagi ibadah kurban. Nah, kata para ulama, persyaratan ini juga berlaku pada hewan sembelihan yang akan kita akikahkan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah selamat ya dari aib atau cacat yang tidak melayakkan hewan ternak tersebut untuk diakikahkan. Nah, ini seperti mana yang juga berlaku pada hewan yang akan dikurbankan ya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ada 4 kategori hewan yang tidak boleh dikurbankan ya. Yang pertama adalah hewan yang picak atau hewan yang buta sebelah matanya ataupun kedua-duanya. Yang kedua, hewan yang pincang atau buntung, baik satu kakinya ataupun kedua-duanya ataupun keempat-empatnya ya. Kemudian yang ketiga, hewan yang berpenyakit dan jelas sekali sakitnya. Dan yang keempat adalah hewan yang terlalu kurus ya. 4 kriteria ini membuat hewan ternak itu tidak boleh dikurbankan. Nah, hal yang sama juga berlaku pada ibadah akikah. Selanjutnya yang juga perlu kita ketahui tentang jumlah ya, berapakah hewan ternak yang perlu kita sembelih untuk memenuhi syariat ibadah akikah ya. Dari hadis yang sahih ya, Nabi bersabda bahwa anil ghulami syatani ya, bahwa anak laki-laki itu hendaknya diakikahkan dengan 2 ekor kambing ya. Wa anil jariyati syatun ya. Adapun anak perempuan cukup 1 kambing ya. Oleh sebab itu dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwa ketika kita diberikan karunia anak laki-laki, disunnahkan kita untuk menyembelih 2 ekor kambing ya. Jika tidak mampu maka boleh dengan 1 ekor kambing. Adapun anak perempuan maka sudah memadai dengan penyembelihan 1 ekor kambing ya. Nah, ini terkait dengan jumlah ya, jumlah hewan yang perlu kita sembelih ketika akikah. Kata para ulama bahwa kebolehan menyembelih 1 ekor kambing bagi anak laki-laki ini seperti mana yang terlihat pada hadis dari Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan ya. Nabi dikatakan ya dari hadis yang sahih bahwa beliau ya itu pernah mengakikahkan Hasan dengan 1 ekor kambing, kemudian Husain dengan 1 ekor kambing pula ya. Maka dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwa boleh ya seorang anak laki-laki itu diakikahkan dengan 1 ekor kambing ya, meskipun ulama juga sepakat mengatakan lebih utama atau lebih afdal diakikahkan dengan menyembelih 2 ekor kambing. Tata'addad al-aqiqah bita'addud al-aulad ya. Jadi bertambahnya akikah itu dengan bertambahnya anak, artinya jumlah hewan yang perlu kita akikahkan dengan sejumlah anak. Kalau kita memiliki 2 anak perempuan maka 2 ekor kambing. Kalau kita punya 3 anak perempuan maka 3 ekor kambing ya. Kalau kita punya 1 anak laki-laki kemudian 1 anak perempuan,
maka 2 ekor kambing untuk 1 anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Maka keseluruhannya adalah 3 ekor kambing. Ini terkait dengan hewan atau jumlah yang akan kita kurbankan. Kemudian kita juga diperbolehkan berakikah dengan sapi ya, atau dengan unta. Ini seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu ya. Beliau mengatakan bahwa palau zabaha badana au baqarah an sab'ati aulad jaza ya. Jadi apabila ada orang tua ya, ayah dan bunda itu mengakikahkan anak-anaknya ya dengan 1 ekor sapi karena dia punya 7 orang anak, maka 1 ekor sapi memadai untuk akikah ke-7 anaknya ya. Selanjutnya, kapankah kita menyembelih hewan akikah ya? Tuthbah yauma sabi' wiladatil maulud ya. Jadi disunnahkan untuk menyembelih pada hari ke-7 sejak dia dilahirkan ya. Wa yuhsab yaumal wiladah minas sab'ah ya. Nah, itu terhitung hari pertamanya adalah hari kelahiran. Maka 7 hari setelah dia dilahirkan, maka pada hari itulah kemudian orang tua disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Wa saraha Syafi'iyah wal Hanabila annahu law zabaha qabla sabi' au ba'dahu ajza'ahu ya. Nah, penyembelihan akikah ini boleh dilakukan sebelum hari ke-7 ataupun setelah hari ke-7. Tentunya disesuaikan dengan kondisi atau keadaan kemampuan para orang tua ya. Wa adhafa al-Hanabila wal Malikiyah la ya'uqqa ghairul ab ya. Jadi la ya'iqqu ghairul ab. Ulama Hanabila dan ulama Malikiyah mengatakan bahwa yang mengakikahkan hendaknya adalah orang tua atau ayahnya. Jadi tidak diakikahkan oleh selain ayah ya. Jadi tidak dilakukan oleh oleh kakeknya atau oleh neneknya atau oleh pamannya atau oleh bibinya. Ini menurut ulama Hanabila dan Malikiyah ya. Wala ya'iqqu yu'aqqu al-maulud an nafsihi idza kabura ya. Dan anak tersebut ya tidak pula mengakikahkan dirinya ketika dia telah besar ya. Nah, ini menurut pendapat ulama Hambali dan ulama Maliki. Mengapa? Karena dalam pandangan mereka ibadah akikah ini masyru'atun fi haqqil ab ya, fala yaf'aluha ghairuhu ya. Karena syariat akikah itu disunnahkan untuk para ayah ya. Jadi tidak disyariatkan untuk selain ayah ya. Nah, meskipun ulama yang lain memperbolehkan ya, anna lisaksi ayya'uqqa an nafsihi istihbaban ya, boleh kalau ketika seorang telah dewasa kemudian dia mengetahui orang tuanya belum mengakikahkan dirinya, maka sang anak itu boleh mengakikahkan untuk dirinya sendiri ya. Dan akikah itu menurut sebagian ulama ya tidak hanya dilakukan pada waktu kecil ya, wala takhtassu al-aqiqah bis-sighari ya. Akikah itu tidak semata-mata dilakukan pada waktu kecil atau sebelum baligh ya. Jadi boleh pula dilakukan setelah baligh ya, walau ba'da bulughihi ya, li'annahu la akhira liwaqtiha ya. Jadi menurut sebagian ulama bahwa tidak ada batasan untuk seseorang itu melakukan akikah. Jadi boleh dilakukan walaupun setelah seseorang itu melewati usia bulugh atau baligh ya. Selanjutnya yang perlu diketahui oleh para ayah ya, para orang tua yang akan mengakikahkan, maka ketika hewan itu akan disembelih atau diakikahkan, di antara doa yang disunnahkan kita baca adalah Allahumma minka wa ilaika aqiqata fulan ya. Ya Allah, darimu dan kepadamulah akikah si fulan. Jadi kita menyebut nama anak yang dilahirkan, apakah laki-laki ataupun perempuan. Ini berdasarkan hadis dari Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan ya. Itu dikatakan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi ya mengakikahkan untuk cucunya Hasan dan Husain ya, beliau berkata kepada Ali ya, qulu ya, bacalah ya,
Nah, jadi bacalah. Jadi Nabi memerintahkan Ali ya untuk membaca ayat atau membaca doa qulu bismillah, ya, jadi dengan nama Allah, Allahumma laka wa ilaika aqiqata fulan, ya, ya Allah, kepadamu dan untukmu akikah si fulan, ya. Ini diantara doa yang disunnahkan dibaca oleh para orang tua ketika mengakikahkan atau menyembelih hewan akikah untuk anaknya. Selanjutnya yang perlu diketahui, ya, kata para ulama, yukrah, ya, lathu ra'sil maulud bidammil aqiqah, ya, dimakruhkan itu menyapu kepala bayi dengan darah hewan yang diakikahkan. Ini seperti mana dalam tradisi Arab jahiliyah, ya, atau mungkin dalam masyarakat muslimin di manapun, ya, kalau ada tradisi seperti ini maka ini dimakruhkan, ya, karena memang tidak dicontohkan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari Ibunda Aisyah, beliau berkata, kanu fil jahiliyah yaj'aluna qutnata fi damil aqiqah, ya, wa yaj'alunaha ala ra'sil maulud, ya. Jadi kata Ibunda Aisyah, di antara tradisi orang Arab jahiliyah, mereka mengusap atau menyapu darah yang hewan akikah yang disembelih itu ke kepala bayi yang baru dilahirkan, ya. Fa amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam ayaj'alu makanad dam khaluqan, ya. Jadi justru Nabi melarangnya, ya, dengan mengatakan bahwa hal itu adalah perbuatan jahiliyah, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya terkait dengan hukum daging serta kulit, ya, hewan akikah, ya. Hakima hukmul lahmi kadduhaya. Jadi hukmul lahmi kadduhaya. Jadi hukum daging akikah itu sama seperti kita memperlakukan daging kurban, ya. Jadi ada bagian yang boleh dimakan oleh sahibu al-walima atau sahibu al-hajah, ya, jadi tuan rumah itu boleh memakan sebagiannya, wa yatasaddaqa minhu, ya, wala yuba' syai'un minha, ya, jadi boleh bersedekah dan tidak boleh dijual, ya. Nah, ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Wa yusannu tabkhuha, dan disunahkan, ya, disunahkan hewan akikah itu dimasak terlebih dahulu, barulah dibagikan kepada karib kerabat, keluarga serta kaum muslimin, ya. Wakariha inda al-malikiyah amaluha walimata yad'un nas ilaiha, ya. Jadi menurut ulama Maliki dimakruhkan melakukan acara walimah. Jadi walimah akikah dalam pandangan ulama Maliki itu dimakruhkan, ya. Adapun pendapat jumhur, nah, itu justru diperbolehkan, ya, juzu ittikhaz al-walimah, ya. Jadi menurut jumhur boleh, ya, melakukan walimah ketika ada momen akikah untuk anak-anak kita, ya. Kalau pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan kulit hewan akikah tidak boleh dijual. Adapun ulama Hambali, Imam Ahmad, ya, itu memperbolehkan. Wa ajaza al-Imam Ahmad fi riwayah anhu bai' al-jildi war-ra'si wa tasaddaq bihi, ya. Jadi beliau memperbolehkan untuk menjual kulit, ya, kemudian menjual kepala hewan akikah dan bersedekah dengan nilainya, ya. Nah, ini di antara pandangan para ulama terkait dengan pembagian daging akikah, kemudian pemanfaatan kulitnya. Fayakunu al-farqu bainal aqiqah wal udhiyah annahu yusannu tabkhu al-aqiqah, ya. Jadi apa perbedaan antara akikah dengan kurban? Kalau ibadah kurban, ya, itu bisa langsung dibagikan dengan daging segarnya tanpa perlu dimasak terlebih dahulu, ya. Adapun akikah itu disunnahkan untuk dimasak terlebih dahulu, kemudian barulah dibagikan kepada kaum muslimin, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat, ya, tentang fikih akikah. Semoga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dapat memahami
prinsip-prinsip yang perlu dilakukan di dalam ibadah akikah ya. Semoga Allah merahmati dan menerima amal ibadah kita. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.